Bunda, berjumpa kembali bersama saya Indah Endaliani di live Instagram Hai Bunda dengan tema Kupas Hoax COVID-19 demi kesehatan keluarga. Nah, narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Veresa Cynthia. Seperti yang Bunda-Bunda di rumah sudah tahu bahwa pemerintah sekarang ini sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan tentang pentingnya 3M. 3M itu apa aja sih? Mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjauhi kerumunan. Nah, mungkin terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu kupas hoax COVID-19 demi kesehatan keluarga. Mungkin Bunda-Bunda di rumah juga sering ya mendengar hoax-hoax yang beredar mengenai COVID-19. Dan kadang-kadang kita sendiri juga bingung ya memilah-milih mana sih yang harus dipercaya, mana yang enggak gitu. Dan juga kita malah ujung-ujungnya efeknya adalah menjadi abai akan protokol kesehatan. Nah, untuk itu kita akan kupas tuntas satu persatu berbagai macam hoax COVID-19 yang nanti akan dipandu juga dengan narasumber kita, yaitu Dr. Veresa Cynthia. Sambil saya akan invite Dr. Veresa Cynthia, Bunda-Bunda yang ada di rumah boleh tulis di kolom komentar kalau memang ada pertanyaan atau ada hoax yang didengar yang pengen ditanyakan ke dokter, ini sebenarnya benar atau enggak sih dok? Gitu. Nah, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih Bunda-Bunda yang sudah bergabung. Sambil kita invite dokternya. Oke. Sebentar lagi Dr. Veresa akan bergabung. Ya, sekali lagi tema kita pada hari ini yaitu kupas hoax COVID-19 demi kesehatan keluarga. Ingat pesan Bunda. Nah, mungkin sambil kita menunggu Dr. Veresa untuk bergabung, Bunda-Bunda bisa tulis di kolom komentar kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang atau hoax-hoax yang didengar yang nanti mau saya bantu tanyakan. Oke. Ya, sambil menunggu Dr. Veresa, Bunda-Bunda yang punya pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan saya bantu tanyakan ke Dr. Veresa. Karena kan kalau kita dengar hoax-hoax semata kita juga bingung ya, ini sebenarnya betul atau enggak gitu. Dan kadang-kadang malah takutnya mengkhawatirkan dan kita menjadi abai akan protokol kesehatan. Nah, itu dia tuh. Supaya lebih jelasnya nanti kita akan undang bersama-sama Dr. Veresa. Dan jangan lupa untuk Bunda-Bunda yang ada di rumah bahwa live Instagram ini akan kita terus adakan setiap minggunya ya. Jadi jangan lupa terus cek Instagram dari haibunda.com. Nah, Dr. Veresa sudah bergabung. Oke. Sambil menunggu Dr. Veresa. Ya, Bunda-Bunda mungkin udah familiar sekali lah ya dengan hoax-hoax yang beredar. Kira-kira hoax apa sih yang paling mengganggu atau yang paling bikin penasaran sebenarnya terkait mengenai COVID-19 sekarang ini, yang mungkin udah tanya-tanya ke teman-teman di sekitar atau gimana, tapi mungkin gak dapet jawaban yang pasti. Nah, untuk itu kita langsung tanyakan aja ke dokternya, Dr. Veresa, yang nanti bakalan info ke kita satu persatu, akan kupas tuntas lah kira-kira hoax-hoax yang beredar itu seperti apa. Oke, sambil menunggu dokter, terima kasih Bunda-Bunda yang sudah bergabung. Boleh ya Bun ditulis kira-kira mau tanya tentang apa sih, atau ada pernah dengar hoax tentang apa sih terseputar COVID-19 yang mau ditanyakan. Nah, sekali lagi saya remind juga kalau live Instagram Hai Bunda ini akan ada terus. Wah, terima kasih Bunda Iva ya. Oke.
Tapi oke. Sambil kita sudah ada yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti coba akan saya bantu tanyakan. Ya, tema kita pada hari ini adalah kupas hoax COVID-19 demi kesehatan keluarga. Ingat pesan Bunda. Nah, berarti hoax-hoax yang beredar ya Bun, yang suka muncul kira-kira di sosial media atau suka muncul juga di grup-grup yang Bunda punya gitu. Nah, itu tuh bisa tuh boleh dibantu tanyakan ke Dokter Veresa nanti, karena kan pasti kalau dokter infonya akan lebih valid ya pastinya ya. Nah, sambil menunggu Dokter Veresa, Bunda-bunda boleh tulis pertanyaan ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Terima kasih yang sudah bergabung. Sambil kita tunggu, dokternya bergabung. Boleh bunda-bunda yang ada pertanyaan. Sekali lagi saya remind juga, pemerintah melalui Satgas Covid sudah gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan pentingnya gerakan 3M. Apa aja itu 3M? Yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Nah, kira-kira selama pelaksanaan 3M itu ada nggak sih yang membuat bunda kayak, aduh, kok yang sisi sebelah sini agak repot ya gitu? Atau mungkin kepada anak-anak kita untuk menerapkan itu mungkin juga agak susah ya. Nah, mungkin juga nanti bisa ditanyakan juga ke dokter. Oke, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Halo Mbak Zulfa. Oke, apakah perlu? Oke, jadi tema kita pada hari ini adalah kupas hoax COVID-19 demi kesehatan keluarga. Narasumbernya adalah Dokter Veresa yang nanti akan menginformasikan ke kita kira-kira hoax itu benar atau enggak gitu. Terima kasih bunda-bunda yang sudah bergabung dan sudah kasih pertanyaan nih. Nanti coba saya bantu tanyakan ya Bun ya. Oke. Nah, sambil mengingatkan juga kalau live Instagram Hai Bunda akan ada setiap minggunya. Jadi jangan lupa selalu cek live Instagram di haibunda.com. Sambil menunggu Dokter Veresa, bunda-bunda boleh ya share pertanyaan nih. Tadi udah ada beberapa pertanyaan tentang hoax ya, lebih tentang hoax yang beredar sekarang ini. Kira-kira yang mana sih yang betul, yang mana sih yang enggak? Nah, nanti coba ditanyakan ke Dokter Veresa. Nah, mungkin bunda-bunda di rumah juga paling sering kira-kira mendengar hoax itu dari media apa ya? Apakah dari media sosial, apakah dari nonton TV, di TV, atau mungkin dari grup? Kalau Bubun sendiri sih paling banyak terima dari grup ya, itu kayak hoax-hoax tentang COVID dan lain-lain. Nah, terkadang apakah itu mengganggu atau enggak sih buat bunda-bunda? Karena kadang-kadang pun Bubun ngerasa kayak malah bikin jadi makin parno gitu, jadi malah makin khawatir terkait mengenai COVID-19 ini. Dan kira-kira apa yang sudah kita lakukan tuh sudah betul atau belum? Nah, mungkin buat bunda-bunda yang punya pertanyaan juga sama kayak saya terkait mengenai tema kita pada hari ini, bisa ditanyakan ya. Oke, temanya jadi tentang ini loh Bun, kupas hoax COVID-19 demi kesehatan keluarga. Jadi hoax-hoax yang beredar tentang COVID, yang mungkin bunda punya pertanyaan terkait mengenai kayak ini betul atau enggak sih sebenarnya seperti ini, atau penasaran pengen denger langsung penjelasannya dari dokter, karena kan kalau dari dokter pasti infonya lebih valid ya. Nanti akan kita undang sebentar lagi Dokter Veresa Cynthia, narasumber kita. Iya. Nah, dokternya sudah hadir. Dokter Veresa, sebentar.
Oke, kita invite ya dok. Untuk sama-sama ada di sini. Halo dokter, Halo, sudah jelas dok suara saya dok? udah jelas. Oke, gimana dok kabarnya? Baik, luar biasa. Bunda, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Dok, nah kan seputar tema kita pada hari ini yaitu kupas hoax COVID-19 demi kesehatan keluarga. Nah sebetulnya tuh sejauh apa sih, seberapa mengganggunya sih dok hoax-hoax COVID-19 yang sekarang ini sedang ada dan beredar di masyarakat? Jadi tentunya pandemi ini kan menyerang diri seluruh negara. Tentunya juga kalau misalkan kita menggunakan media sosial, banyak sekali hoax-hoax itu yang tentang pengobatannya atau tentang Ya, terapinya, juga bagaimana cara menyerangnya. Dan yang paling banyak hoaxnya itu sih yang paling mengganggu adalah kalau sebenarnya COVID-19 ini tuh tidak nyata. Jadi kebanyakan orang-orang ya, itu ya, ya, betul, betul. Pernah dengar tuh dok tentang itu tuh. betul. Jadi sebenarnya banyak orang juga yang menyangka bahwa COVID-19 ini jadi hanya bikinan atau sebenarnya tidak menyerang orang secara keseluruhan. Jadi hanya dibikin-bikin aja atau banyak juga yang paradigma negatif terhadap tenaga medis seperti itu. Oke. Oh, jadi lebih ke situnya ya dok ya. Kalau ini sebenarnya nggak ada gitu ya. Padahal padahal nyata adanya gitu ya dok ya. Ya, jadi kebanyakan yang saya dengar juga itu hoax-hoaxnya yang paling familiar adalah bahwa penyakit ini sebenarnya tuh nggak ada karena kebanyakan kan kalau misalkan dulu waktu pas pertama kali ada di Wuhan itu kan kasusnya benar-benar kayak orang terkena langsung parah. Sedangkan kalau Betul. kebanyakan yang menyerang di sini juga kan nggak selalu orang itu menimbulkan gejala atau yang kita sebut dengan orang tanpa gejala. Sedangkan dengan isolasi mandiri aja terkadang sudah bisa sembuh. Jadi makanya itu dipikirkan ternyata kalau misalkan kita di swab atau kita periksa ini tuh pasien ini sengaja dipositifkan kayak gitu. Oke, oke. Dok, kita mulai nih ya. Ada beberapa pertanyaan atau beberapa hoax yang beredar nih dok. Nanti coba dokter eh, kupas tuntas lah ya. Kira-kira ini sebetulnya betul atau tidak. Pertama nih, COVID-19 hanya berdampak pada orang tua, sedangkan anak-anak muda, atau malah bahkan ada yang bilang anak-anak kecil juga lebih kebal terhadap penyakit ini. Sebetulnya fakta yang sebenarnya seperti apa dok? Baik Bunda, jadi seperti yang kita tahu, COVID-19 ini tidak menyerang hanya pada dewasa, orang tua, anak, semua itu. Halo, Ya, halo, lanjut dok. tempat Ya dok, lanjut. tentunya tidak bisa membedakan antara orang tua, anak muda, atau dewasa. Karena kita tahu juga dalam perawatan pun tidak hanya orang tua yang dirawat, tetapi ada dewasa dan Ada anak-anak anak-anak pun juga juga banyak. ya. Kenapa ditekankan orang tua itu lebih parah keadaannya? Itu pun juga dipengaruhi beberapa komorbid, misalkan penyulit-penyulit yang lain, misalkan pada orang tua kan sering ada yang namanya tensi, kemudian Hmm. diabetes, penyakit jantung. Nah, beberapa kondisi tertentu inilah yang dapat memperburuk keadaannya sehingga beresiko keadaannya itu semakin diperburuk seperti itu. Oke, jadi memang em, karena usia, karena faktor usia dan apa penyulit ya dok ya tadi ya. Jadi memang yang memang dibilang Betul, untuk penyulitnya orang itu. tua lebih rentan terkena gitu ya sebenarnya ya. Oke. Baik. Nah, kalau ini dok Tapi sebenarnya pun, menghisap uap panci presto katanya bisa mengobati COVID, betul nggak tuh? nah sebenarnya saya pun juga Halo baru dok? pertama kali. Ya halo, Halo dok? ya halo. Eh, Ya, agak terputus-putus sedikit. Ya, sudah. Sebenarnya dan ini saya baru pertama kali mendengar mengisap uap panci COVID-19. Sebenarnya pun juga belum ada penelitian yang lebih lanjut terhadap hal itu. Jadi sebenarnya klarifikasinya juga belum dapat dijelaskan secara umum seperti itu. Hmm. Jadi itu salah ya dok ya, berarti ya benar-benar salah ya dok.
bukan dibilang salah atau benar, tetapi lebih kepada belum penelitian lebih lanjut terhadap hal itu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa benar atau enggak juga sebenarnya ini. Karena kan COVID-19 ini kan juga baru jadi banyak juga para peneliti-peneliti lain kan terhadap obatnya, vaksinnya. Nah, terkadang ada juga yang muncul nih obatnya seperti ini. Tapi sebenarnya kan kalau misalkan kita mau bilang benar itu atau enggak, kita harus lihat dulu literaturnya ada apa enggak, atau sudah ada penelitiannya atau belum. Oke. Nah, Dok, halo Dok, Dok. Ya, halo. Ya, kalau terkait mengenai isu internasional bahwa COVID itu disebarkan lewat vaksin. Nah, itu gimana tuh, Dok? Betul atau tidak tuh? Fakta sebetulnya seperti apa sih, Dok? Jadi sebenarnya kan untuk sekarang ini vaksinnya juga masih dalam penelitian. Nah, seperti yang kita tahu, fungsinya vaksin ini kan adalah untuk menimbulkan kekebalan tubuh pada kita dengan cara memasukkan suatu obat, apakah virusnya itu dilemahkan atau Ya. dimatikan, dengan meningkatkan imunitas, jadi merangsang imunitas dalam tubuh ini ketika dimasukin vaksin. Tapi sebenarnya itu bukan kita itu disebarkan melalui vaksin, tetapi memang adanya vaksin ini adalah ditujukan untuk merangsang sistem antibodi kita itu supaya kita itu kebal terhadap penyakit tersebut. Seperti Jadi itu. penyebarannya bukan lewat vaksin ya, Dok? Justru malah vaksinnya yang akan mengobati kita ya? Justru vaksin inilah yang akan membantu kita untuk menimbulkan imunitas kita dan membentuk suatu antibodi terhadap sesuatu yang dimasukkan seperti itu. Oke. Dok, kalau dari pasien dokter sendiri gitu ya, banyak nggak sih yang sering tanya ke dokter terkait mengenai hoax-hoax seperti ini? Dan kira-kira dari media apa tuh, Dok, mereka paling sering terima info? Tentunya kalau misalkan info itu banyak dari Facebook, kemudian Iya, Instagram, ya. kan Grup-grup juga ya, Dok ya? Sekarang ya, Dok ya, banyak banget disebarin dari grup. dari grup-grup juga kan banyak. Terus juga ada yang tanya langsung kepada saya lewat WA, dok ini benar nggak? Ini benar atau Hmm. enggak? Nah, saran saya sih kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Nah, tentunya Hmm. kan itu yang datang informasi kepada kita, apakah ini benar atau tidak. Nah, kita harus lihat lagi seperti saya bilang, ada jurnalnya atau tidak, kemudian ada penelitian lebih lanjut atau tidak. Bagaimana caranya? Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial ini, seperti itu. Oke, oke. Dan dari internal dokter dan tim sendiri tuh sering ada kupas tuntas nggak sih tentang apa isu-isu yang beredar seperti sekarang ini, Dok? Tentunya pasti ada, karena kan kita kan juga di dalam dokter-dokter, kita pasti bakal ada yang dokter sendiri, kemudian di Ya. rumah, kemudian dengan ikatan dokter. Nah, beberapa Mm-mm. pasti ke dokter lain, kalau misalkan ada ketemu nih penelitian, kemudian itu ada juga kan, kemarin juga sempat ada beredar tentang obat yang vitamin yang tidak boleh COVID-19, kemudian juga ada beberapa obat yang seperti obat kemudian obat-obat anti malaria. Nah, kita perlu cari tahu lagi lebih lanjut penelitian itu seperti apa sih? Iya, Seperti itu. iya, 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 iya. Ya, saya juga pernah dengar sih, Dok, kayak misalnya obat penurun panas saja yang tipe yang seperti ini katanya jangan dikonsumsi gitu, yang tipe yang seperti ini yang harus dikonsumsi. Itu betul juga atau enggak sih, Dok? Nah, sebenarnya itu kan masih simpang siur berita ini karena seperti saya bilang tadi, COVID-19 ini tuh benar-benar baru dan waktu pun Iya. juga pun penyakit COVID-19 ini tuh nggak ada dan tidak dipelajari sehingga ketika penyakit ini ada dan baru, kemudian banyaklah dokter-dokter yang lain atau peneliti-peneliti lain yang meneliti bagaimana sih penyakitnya, kemudian menyerang apa saja, kemudian juga terapinya apa saja. Dan seperti kita tahu juga COVID-19 ini kan virus. Nah, bagaimana sih caranya kita itu tuh supaya melawan virus ini kan sebenarnya kalau virus itu kan sebenarnya tidak ada obatnya. Tapi Iya. bagaimana kita agar kita bisa survive, pertama kita harus mengobati gejalanya dan juga harus meningkatkan imun tubuhnya itu dengan seperti apa. Dan juga supaya tidak menimbulkan penyakit ini lebih serius atau memperburuk keadaan seperti itu.
Oke. Nah, Dok, ada juga nih terkait mengenai asal muasal COVID-19. Nah, jadi banyak juga saya dengar-dengar kalau seandainya COVID-19 itu cuma adanya di Cina saja. Nah, yang di Indonesia itu sebetulnya hanya buatan-buatan belaka. Nah, itu tuh gimana tuh, Dok? Fakta yang sebenarnya. Baik, saya jelaskan juga. Sebenarnya memang awalnya itu penyakit ini ada ditemukan di Wuhan, Cina. Ya, Nah, kemudian virus ini kan sebenarnya kan tidak menyebar begitu saja, tetapi betul. sebagai pembawanya. Seperti yang kita tahu, manusia ini kan mobilitasnya kan tinggi. Yang bepergian, entah itu pergi hanya keluar daerah saja atau keluar negeri. Sehingga virus ini sebenarnya dibawa oleh manusia sendiri, kemudian ditularkan melalui droplet. Dan penelitian terbaru juga sekarang menyebutkan bahwa COVID-19 ini dapat menyebar melalui aerosol seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan kita bilang hanya di Cina saja sekarang itu cuma di Indonesia hanya buatan, itu bisa dibilang juga enggak. Karena manusia sendiri yang seperti kita tahu, yang mobilitasnya tinggi bertemu dengan siapa, kemudian ditularkan oleh siapa. Dan kalau misalkan kita hitung, sehari kita ketemu dengan orang berapa orang, minimal misalkan 4. Orang 4 ini juga akan ketemu dengan orang lain. Jadi seperti itu Betul. penularannya seperti berkali-kali lipat sehingga orang ini kan akan mobilisasi kemana-mana sehingga makanya dengan hal itu dapat menyebar ke seluruh dunia dengan cepat, apalagi kan di era yang modern sekarang ini orang-orang kan juga bepergian melalui pesawat, kemudian lewat darat, udara, laut, semuanya itu maka dari itu lebih cepat penularannya. Jadi memang eh, berawal dari Cina, tapi yang ada di Indonesia ya memang sama gitu ya, Dok. Apa beda beda tipe klaster virus atau sama sih, Dok? Nah, itu saya bingung tuh. Nah, kalau untuk masalah klaster, pasti kalau klaster ini kan orang tertentu yang orang perkantoran atau ada kelompok-kelompok tertentu yang menyebarnya secara cepat, jadi kita bilangnya itu klaster. Tetapi semuanya itu kan tergantung dengan antibodinya orang tersebut. Misalkan daya tahan Ya. tubuhnya di Cina ini seperti apa, jadi kita juga nggak bisa disamakan karena dari iklim Hmm, aja kita kan ada berbeda ya, membutuhkan Dok ya. Heeh. iklim tropis kayak gitu. Jadi sebenarnya ini tergantung juga dari imunitas orang tersebut juga seperti Tapi itu. berdasarkan penelitian jenis tipe virusnya sama, Dok. Sama. Hmm, oke, oke, oke. Ya, Dok, ada beberapa pertanyaan yang masuk sedikit nggak terlalu related sih ya sebenarnya sama topik kita, tapi dari bunda-bunda nih, Dok. Nah, ada pertanyaan dari Bunda Naima. Apakah betul ibu hamil sekarang ini di era COVID harus dites swab dan rapid? Uh, Tujuannya nih apa dulu nih? Kalau Hmm, misalkan preventif aja atau pencegahan, swab atau rapid itu bisa dilakukan oleh orang yang sakit atau memang sudah beresiko terkena, atau juga kita hanya untuk ngecek aja nih sebenarnya kita ada resiko tertular atau enggak. Tetapi kalau misalkan ingin dilakukan rapid atau boleh saja dilakukan. Nah, untuk hmm, dan juga tidak kapan orang di swab atau di rapid, tetapi yang lebih ditekankan adalah ketika orang tersebut ada kontak erat atau beresiko terkena seperti itu. Misalkan pada orang-orang tertentu harus bekerja di luar rumah sehingga kontak dengan orangnya kita kan nggak tahu nih, teman sekerja di hmm. kantor atau keluarga kita habis pergi dari mana, ada nggak terkena. Tetapi kalau misalkan pada ibu hamil nih kan pasti kan kita ingin menjaga kondisinya itu agar tetap fit ya, karena Ya, betul, Dok. pada kondisi kehamilan tertentu kan kita kan pasti akan tahu minum obatnya susah, jadi harus benar-benar Betul. Hmm. hamil atau makanan yang dikonsumsi juga susah. Sehingga kalau misalkan untuk rapid atau swab untuk jaga-jaga sih boleh aja dilakukan. Jadi nggak ada patok gitu. Oke, jadi memang tergantung masing-masing dari ibu hamilnya gitu ya, Dok ya. Tapi kalau dari peraturan dari COVID, dari Satgas COVID atau dari rumah sakit itu sendiri, sekarang ini seperti apa sih, Dok, untuk ibu Maksud hamil? ibu hamil, untuk ibu hamil sih sebenarnya saya jarang menerima kasus yang terkait ibu hamil. Tetapi kalau misalkan ada ibu hamil ya tetap dilakukan pemeriksaan seperti biasa, dan juga
Kalau misalnya untuk perbedaannya hanya pada pengobatannya aja. Jadi memang kita harus dulu kepada dokter penyakit kandung apa dokter spesialis kandungannya ya gitu ya dok ya. ditentukan Perlu juga atau enggak gitu ya. kemudian juga disesuaikan dengan kondisinya apakah ada gejala-gejala tertentu yang mengarah. Ya. Kemudian kita lihat juga pada kondisi kehamilannya. Kalau hanya gejala seperti adanya demam, kemudian batuk, kita akan berikan sesuai dengan simptomnya saja atau gejalanya. Gitu. Dan lebih juga yang terpenting adalah meningkatkan imunitas, misalkan memberikan vitamin, kemudian nutrisi. Jadi kita berikan makanan-makanan sehat dan juga pola hidup yang sehat, misalkan berolahraga, berjemur, atau memakai masker ketika bertemu dengan orang lain seperti itu. Oke. Dok, ada pertanyaan juga nih dari Bunda @nurul.ratna. Nah, ini bagus nih dok, karena saya sering banget juga kayak bertanya-tanya sebenarnya gitu. Dok, kalau untuk screening suhu badan sekarang ini memang sering kali kita tuh pakai di tangan dok, jadi ditembaknya di tangan gitu ya. Padahal dulu kan diinfokannya adalah di dahi kan ya dok ya, menggunakan yang forehead thermometer tuh di dahi gitu, bukannya di tangan. Cuma sekarang itu banyak sekali kalau kita kemana-mana tuh sering cuma tangannya aja gitu. Nah itu sebetulnya efektif atau tidak? Dan ada juga hoax mungkin ya yang bilang kalau di dahi bisa merusak otak. Nah itu gimana dok? Baik, untuk termogan sendiri sebenarnya itu dia tidak merusak otak. Jadi yang paling efektif adalah memang di dahi. Kalau di tangan itu kan juga kan daerah akral. Kalau menurut saya sih kalau misalkan ditembakkan di tangan itu kurang efektif. Jadi kalau misalkan nih dicoba kan kita pakai termogan di tangan, kemudian di dahi, itu pasti bakal beda suhunya. Ya Gitu. betul. Karena pasti di dahi lebih panas ya dok ya? Ya, kadang saya juga pernah ngecek sendiri sih pakai termometer digital kayak gitu, kan ditaruhnya dia. Kemudian di ketiak kiri dan kanan aja kadang saya ngecek itu dia bisa 0,1 Beda, bahkan ya. 1. Iya, betul. Itu kenapa ya dok? Karena kan kebetulan anak saya juga gitu. Kalau saya lagi demam nih, saya cek pakaian ketiak kanan dan kiri tuh bisa beda jauh dok. Akhirnya saya Kalau ambil yang paling panas gitu kan, ujung-ujungnya arahannya. kalau beda jauh sih saya nggak pernah menemukan, tapi paling juga sih, tapi tetap aja ada perbedaan. Halo? Iya, Ya, sudah. memang ada Tadi sempat perbedaan. terputus deh. Ya, jadi memang sih ada perbedaan. Bisa aja sebenarnya ini cara meletakkan yang berbeda kiri dan kanan, atau ada pengaruh-pengaruh tertentu dalam misalkan ada bajunya atau posisinya seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk suhu juga sebenarnya itu kita suhu basal tubuhnya seperti itu. Gitu. Tapi betul kan ya dok ya, kalau di kondisi Jadi kalau seperti menurut itu saya dalam kita ambil yang paling panas aja gitu kan ya dok, ketika kita rasa kayaknya dia sedang demam nih. boleh, kita juga harus tahu patokannya. Orang dikatakan demam itu berat seperti itu. Kalau sudah melebihin standarnya ya berarti kita katakan demam dan harus secepatnya diberikan penurun panas. Apalagi anak ya bunda ya, kita nggak di bawah 5 tahun nih. Kadang ada beberapa yang dalam kondisi tertentu pun juga dapat menimbulkan anak itu kejang demam. Iya, betul ya dok ya. Jadi memang bunda-bunda memang harus siaga ya ketika memang anak-anak terserang demam, apalagi sekarang ini ya dok ya. Nah dok, ada pertanyaan nih dari Metrova. Halo bun, mau tanya bagaimana ya kalau ibu hamil harus bekerja di kondisi seperti sekarang ini, apalagi ketemu banyak orang, dan ketika pulang ke rumah kan ada anak-anak yang harus diperhatikan keselamatannya. Nah, gimana saran dari dokter? Gimana ulangi pertanyaan tadi sempat terputus, Bunda? Oh iya, jadi bagaimana apabila ada bunda yang sedang hamil dan sekarang ini masih tetap harus kerja, ketemu dengan banyak orang, dan ketika dia pulang ke rumah kan dia ada anak-anak tuh bun dok di rumah kan yang kita harus hati-hati banget gitu. Jangan sampai kita menjadi pembawa virus untuk anak-anak atau keluarga. Nah, jadi saran dari dokter seperti apa untuk bunda
sekarang ini masih harus bekerja di kantor? Baik. Nah, pertama kita itu mulai dari kita proteksi diri dulu terlebih dahulu. Pertama, kita harus menggunakan Mm. masker. Nah, bagaimana menggunakan masker ini yang benar? Nah, pertama adalah Hmm. melepas pasang karena itu salah satunya beresiko juga. Kemudian jangan terlalu sering menyentuh daerah wajah. Area Kemudian usahakan ya sering mulut ya. ya kemudian sering cuci tangan. Kalau misalkan kita sudah nih melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian kita kan tentunya akan bertemu dengan orang-orang juga ini seperti apa. Nah, seperti yang saya Iya. infokan awal, kita harus mengkonsumsi vitamin, kemudian nutrisi yang masuk ke kita itu harus yang bergizi karena itu untuk berpengaruh pada imunitas tubuh. Nah, kalau misalkan itu dijalani, nah kita bagaimana nih? Contohnya misalkan sudah bekerja di luar, tapi kan tetap berisiko bertemu dengan orang. Apakah orang ini sudah tertular atau belum? Tapi kan kita nggak tahu. Nah, bagaimana caranya Betul. pulang ini tetap aman? Misalkan Hmm. kalau pulang dari daerah luar, habis dari kemudian ke dalam rumah, usahakan kita itu langsung mandi atau jangan Hmm. anak langsung karena kan kotor ya. Misalkan habis dari luar kotor, kemudian kita usahakan langsung mandi. Kemudian kalau bisa sihkan jangan menimpa air rawatnya dulu seperti itu. Atau ada beberapa orang pun juga di rumahnya di luar rumah pun di teras misalkan sudah menyediakan alkohol untuk disemprot seperti itu. Hmm. Atau atau mencuci kaki di rumah atau langsung melepas pakaiannya dan kemudian mandi. Hmm. Dok, betul nggak sih dok kalau Ya, halo. dok sudah ya? Saya ulang pertanyaannya ya. Ya, Nah, dok, betul nggak kalau seandainya virus COVID ini bisa menempel juga di rambut? Jadi kayak mandi aja tuh nggak cukup, jadi benar-benar harus keramas, rambutnya dicuci sekalian. sebenarnya beresikonya Dokter? halo, bisa jelas? Ya, nah, sudah. Tadi sempat terputus karena koneksi. Dok, betul nggak kalau virus COVID itu bisa menempel di rambut? Jadi memang mandi aja nggak cukup, memang harus sampai keramas gitu kalau habis pulang dari kerja. Sebenarnya menempel di mana aja tuh virusnya ini bukan inangnya tuh pakai pada benda mati, tapi sebenarnya yang membawa virus itu kan kita. Nah, Ya, kalau misalkan di proteksi tubuh sendiri itu sebenarnya kan bisa nempel di mana aja. Jadi kalau misalkan mandi nih, kita memang harus disarankan mandi bersih bagaimanapun juga. Karena saya pribadi pun sebenarnya kalau saya habis dari luar, saya akan mandi juga dan juga keramas. Sebenarnya nggak ada keramas patokan gitu khusus ya dok untuk ya. Heeh, ya. heeh. Tapi memang kalau bisa sebersih mungkin gitu ya dok ya. Benar, sebersih mungkin karena itu untuk meminimalisir resiko terjadinya penularan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bilang dari benda-benda mati, kan kita kan lihat nih kalau misalkan ada yang menyentuh daerah yang sudah terinfeksi, kemudian kita sentuh juga kan itu kan salah satu juga media tertularnya. Tapi kalau untuk di rambut sendiri sih sebenarnya nggak ada patokan khusus di rambut atau di bagian tubuh yang lainnya. Oke. Dok, nah kita kembali nih mengenai hoax-hoax yang beredar sekarang ini. Kan banyak juga ya yang bilang kalau seumpama apa ya, selain dia menempel di rambut juga kalau seandainya ada paket dari Gojek. Nah, itu kalau ada paket-paket kayak gitu harus cepet-cepet disemprot disinfektan atau dicuci dengan air yang mengalir. Itu betul atau gimana, Dok? Sebetulnya seperti apa sih yang harus kita lakukan ketika kita Nah, mendapatkan paket atau makanan gitu atau makanan dari driver-driver online? sebenarnya boleh aja dilakukan penyemprotan karena benda itu kan
salah satunya juga bekas kontak dengan orang lain. Jadi habis dari dipegang sama orang dan dipegang orang lain. Jadi sebenarnya uh, terbaiknya kita kalau misalkan untuk meminimalisir juga kita bisa juga semprot seperti itu. Kemudian setelah kita juga kita lakukan cuci tangan seperti itu. Oke, berarti memang itu bukan hoax ya dok, tapi memang perlu dilakukan gitu ya? Perlu dilakukan, sebenarnya bukan saya bilang itu harus, tetapi dengan cara kita meminimalisir resiko terjadinya penularan. Karena kan kita juga tahu kan kalau misalkan kita menyentuh satu tempat yang lain, atau apalagi barang ini kan juga dipindahkan, kita sentuh juga. Kalau misalkan dari luar kita semprot aja itu sebenarnya itu nggak apa-apa. Hanya dalam artian sekarang ini adalah untuk meminimalisir terjadinya kontak dengan orang yang banyak, seperti aja. Oke, dok. Nah lanjut nih, kan klaster perkantoran sepertinya semakin bertambah ya sejak PSBB dilonggarkan kemarin. Nah, bagaimana sebaiknya protokol kesehatan yang mengikat pekerja di kantor maupun ketika dia pulang? Mungkin kalau ketika dia pulang dokter udah info ya kayak harus bersih-bersih dulu dan lain-lain. Nah sekarang di kantor itu harus seperti apa sih dok idealnya? Nah, kalau misalkan di kantor, menurut saya tetap kita harus jaga jarak di kantor. Kan ini kan kita memang dianjurkan untuk kemudian menggunakan kalau bisa sih menggunakan standar misalnya seperti itu sehingga dapat menyerang virus-virus yang ada di luar. Kemudian juga seperti yang saya bilang tadi, jangan terlalu sering melepas pasang masker karena itu sangat beresiko sekali. Dan usahakan kalau misalnya berbicara dengan teman sekantor atau yang lainnya harus berjarak seperti itu. Benar sih kalau misalkan masuk kantor kan juga nggak bisa bilang itu harus bagaimana. Memang yang paling penting sih untuk proteksi diri sendiri seperti itu. Ya, betul. Dan kita minum vitamin, kita bagaimana cara kita meningkatkan daya tahan tubuh kita sendiri sehingga ketika kita sudah berada di luar rumah, tinggal kita aja bagaimana cara kita tuh menjaga supaya risiko penularannya itu sangat minimal. Kan jaga jarak dengan orang lain, kemudian diri kita menyentuh daerah wajah seperti itu karena sebenarnya virus ini kan dia kan tidak berterbangan seperti itu tapi kan yang memindahkan sendiri seperti itu. Jadi bagaimana supaya virus ini meminimalisir masuk ke area-area tubuh kita. Area-area masuknya itu kan seperti area mata, hidung, mulut. Hidung ya, mata, hidung, mulut ya dok ya. Hidung karena kita bernapas. Jadi bagaimana supaya virus ini tidak masuk. Jadi kita tutup jalur area-area, kita lindungin area yang jalur masuknya itu sendiri. Dok, kalau betul nggak sih dok kalau seumpama kan seperti yang kita tahu ya kalau di perkantoran kan mungkin banyak juga karyawannya yang merokok gitu ya dan mereka tuh merokok memang di area smoking room kan ya. Nah tapi kan harus buka masker. Nah itu betul nggak sih dok bisa terjadi penularan ketika karyawan satu dan karyawan yang lain tuh merokok bersama-sama? Nah tentunya ketika merokok bersama-sama kan kita tidak menggunakan proteksi diri dan juga sendiri kan ini kan adalah orang-orang yang beresiko karena adanya kalau misalkan merokok kan kita kan pasti tahu nih kondisi paru-parunya seperti apa. Jadi kan pasti ada penurunan di situ. Sehingga orang-orang tersebut ini dalam status kesehatan menuju juga beresiko. Kemudian juga ketika kita tidak menggunakan masker, kita dapat menularkan, orang lain dapat menularkan kepada kita juga. Karena kan area-area masuknya ini kan tidak tertutup atau tidak ada proteksi. Sehingga memang itu beresiko tinggi sekali. Walaupun sebenarnya tidak hanya pada orang merokok, pada orang sehat pun juga itu sangat beresiko ketika kita berada di satu tempat dengan orang lain tapi tanpa menggunakan alat pelindung diri. Jadi baiknya gimana tuh dok? Sementara COVID berarti nggak usah merokok dulu gitu ya buat ayah-ayah ya? Itu karena kan kita menjaga imunitas kita ini bagaimana agar tetap sehat. Kita yang tidak merokok aja kan
kita tidak merokok aja, kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita kan kita harus minum vitamin, kita harus makan makanan Amin ya. itu, sayur dan buah yang lebih banyak, seperti itu. Jadi gimana buat yang merokok gitu ya. Nah ya berarti pesan buat ayah-ayah di rumah mungkin dikurangi merokoknya, atau mungkin kalau memang terpaksa banget harus merokok, apa baiknya jauh-jauh gitu dok dari orang-orang sekitar, atau bagaimana tuh dok? Tentunya harus adanya social distancing dengan orang lain seperti itu, karena kalau ketika kita tidak menggunakan masker, orang tidak menggunakan masker itu adalah resiko tinggi terjadinya penularan. Oke, oke. Nah dok, kita balik lagi ya mengenai hoax nih. Kan ada juga yang bilang kalau seumpama kita kalau baru pulang dari kantor atau baru pulang dari tempat umum gitu, harus baju kita tuh memang harus dipisahkan dengan yang mungkin kalau kayak anak-anak kan di rumah aja gitu ya. Jadi di rumah aja mungkin kita nggak bisa mencuci berbarengan dengan baju-baju anak-anak yang memang di rumah aja gitu. Jadi buat kita yang baru pulang dari kerja atau baru pulang dari tempat umum, itu kita harus pisahkan baju kita dan harus segera kita cuci gitu menggunakan air dan deterjen. Nah, apakah itu merupakan hal yang efektif atau tidak untuk menghindari penularan COVID? Sebenarnya tidak ada patokan khusus, karena ketika kita mencuci baju pun juga itu satu metode untuk pembersihan diri atau desinfeksi kan. Nah, sehingga untuk memisahkan ini sebenarnya juga nggak ada patokan khusus dan tidak terlalu bermakna menurut saya. Tetapi ketika orang ingin melakukan hal tersebut untuk meminimalisir adanya terjadi kontak yang di rumah, itu boleh aja dilakukan. Tetapi saya juga nggak bisa bilang ini kali atau tidak. Perlu Tetapi atau enggak gitu ya. minimalisir itu juga boleh aja dilakukan. Tetapi ketika kita mencuci dengan sabun, dengan deterjen kayak gitu, itu juga sudah cukup untuk desinfeksi seperti itu menurut saya. Oke. Dok, kita balik ke pertanyaan dari Bunda yang ada di rumah. Halo, dokter. Dok? Ya, saya dengar. Ya, udah. Oke. Ada pertanyaan dari Bunda Meita Lydia. Saya pernah dengar tentang orang yang sedang isolasi mandiri di rumah. Nah, 2 minggu kemudian dites swab hasilnya negatif. Beberapa hari kemudian dites swab lagi hasilnya positif. Nah, dan ternyata tesnya salah. Itu gimana ya dok ya? Karena kan yang namanya tes ketika orang kena COVID kan yang dipakai kan PCR ya. Yang dimana itu udah paling akurat gitu. Nah, cuma saya memang juga beberapa kali pernah lihat postingan di Instagram, ada beberapa teman yang memang suaminya dites gitu, pertama bisa positif terus negatif terus bisa positif lagi terus negatif gitu. Itu sebenarnya gimana sih dok? Apakah kita sekarang ini untuk mentes PCR harus datang ke rumah sakit, benar-benar jangan harus milah-milih juga gitu dilaksanakan tesnya di mana, atau sebenarnya faktor apa sih yang bikin itu bisa false negatif atau false positif? Nah, sebenarnya pada kasus ini kan kita juga nggak bisa bilang kondisi pasien itu juga harus tahu seperti apa. Karena kalau misalkan virusnya, suatu virus itu kan tergantung dari imunitas tubuh kita juga. Misalkan memang dia itu terkena virus sebelumnya dan kemudian sudah juga karantina gitu ya. Kemungkinan lain dia adanya reinfeksi. Nah, kemudian false negatif dan false positif ini juga bisa aja terjadi misalkan atau cara pengambilannya salah, kemudian aktif seperti itu. Karena kan swab ini kan benar-benar rasanya tuh sangat-sangat sakit dan juga kita harus benar-benar menusukkannya itu sangat-sangat dalam kayak gitu. Jadi bisa aja jadinya false itu mungkin aja terjadi atau pasiennya itu juga adanya terinfeksi. Jadi sudah sembuh kemudian terinfeksi ulang. Jadi kita juga nggak bisa bilang ini salah petugasnya atau salah pasien. Itu kan bisa terjadi aja. Pertama dari kondisi pasiennya tersebut juga kita lihat seperti apa. Kemudian imunitas pasiennya itu juga seperti apa. Karena kan kita untuk bilang dia ini positif atau enggak, kita juga harus lihat nilai virulensinya dari pemeriksaan tersebut. Jadi kalau misalkan PCR itu kan nggak bisa kita bilang kan positif atau negatif juga. Tapi ada beberapa yang kita nilai itu
virulensinya itu di tubuh itu tuh seperti apa. Kasarannya sih ngomongnya seperti itu, tetapi kita juga nggak bisa bilang nih salah petugasnya atau salah pasiennya, tapi kita harus lihat kan kondisinya itu tuh seperti apa. Apa memang benar-benar Hmm. positif, memang benar negatif. Tetapi kalau menurut saya kita lihat juga dulu dari pemeriksaannya itu seperti itu. Jadi kalau sekarang ini saran dari dokter kita harus tes di kalau memang ada kemungkinan kayak pengambilan sampelnya salah dan lain-lain gitu dok, itu kita harus tesnya tuh di mana sih sebenarnya yang paling aman dan akurat? Sebenarnya di mana saja sama, karena kan yang Hmm. adalah pasiennya juga kooperatif pada saat pengambilan, karena itu benar-benar sakit banget, susah. Jadi benar-benar harus posisinya yang benar, kemudian pengambilannya juga harus benar, karena kan ketika kita ditusuk aja kan kita udah merasa sakit. Kadang pasiennya juga sendiri kan kurang kooperatif. Tapi kalau misalkan untuk pemeriksaan semuanya sama aja dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, itu saran saya. Gitu. Oke oke oke. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya dok diambilnya di mana gitu ya. Cuma memang mungkin sekarang ini kayak kondisi pasiennya juga, terus teknik pengambilannya juga bagaimana gitu. Jadi itu berperan juga ya untuk bikin false positif atau false negatif gitu ya. Betul. Oke, dok, ini masih banyak sih sebenarnya pertanyaannya, cuma karena kita juga terbatas waktu ya. Nah, kita lanjut dulu ya untuk bagaimana kalau kita curiga nih, kayaknya anak kena COVID nih, tapi kan kita mau bawa ke rumah sakit kan juga bingung, dok. Dan kan seperti yang kita ketahui ya, kalau sekarang kita mungkin terkena COVID terus tanpa gejala kayak OTG gitu kan, paling diminta untuk isolasi mandiri. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita curiga anak terpapar COVID dan kita takut ke rumah sakit? Langkah apa sih yang sebagai orang tua perlu kita lakukan? Nah, pertama saran saya adalah memang pada kondisi ini kan membuat kita itu sangat takut dan khawatir. Tapi kita harus Hmm. melawan kita tersebut. Karena kalau kita tidak melakukan mencari pertolongan segera dari tahu apakah ini beneran COVID atau enggak, itu akan menimbulkan resiko yang ke arah perburukan. Nggak tahu dalam kondisi seseorang itu seperti apa. Nah, saran saya tetap tetap aja anak ini dibawa ke rumah sakit dengan mengurangi paradigma yang sepertinya takut lah atau gimana. Tetap resiko ketika kita keluar rumah itu sangat banyak. Tapi saran saya tetap dilakukan pemeriksaan, dibawa ke rumah sakit dengan catatan kita harus melakukan perlindungan dirinya itu seperti apa. Misalkan menggunakan masker, kemudian kita Hmm. minimal itu. Jadi tetap aja saran saya tetap dibawa ke rumah sakit dilakukan pemeriksaan. Kemudian jika ada kondisi keluhan tertentu, maka akan cepat ditangani dan diterapi sesuai dengan gejalanya. Seperti itu. Oke, jadi memang kita nggak bisa langsung kayak mengisolasi mandiri anak kita gitu ya dok ya. Jadi tetap perlu bawa ke dokter untuk dikonsultasikan ini sebetulnya COVID atau bukan gitu ya. Tuh, bisa aja ada kondisi itu yang sebenarnya dia bukan COVID, tapi ada keluhan-keluhan yang menuju ke diagnosis tertentu. Jadi sehingga ketika kita melakukan pemeriksaan, kita lebih tahu ini pasien tersebut mana nih keluhannya, apakah ada kondisi medis tertentu atau yang hanya biasa-biasa saja atau malah mengarah kepada perburukan, karena kita tidak tahu kapan kondisi seseorang itu akan bertahan seperti itu aja atau kapan kondisi tersebut dapat mengalami perburukan, sehingga kita sudah tahu nih Hmm. ininya, kita dapat melakukan terapi segera sehingga dapat diobati, kemudian dapat sembuh. Hmm, oke. Dok, nah, banyak juga yang bilang katanya kalau virus COVID sekarang ini setelah diteliti tuh kalau sudah sebenarnya orang sudah terjangkit positif gitu, dia tidak akan tidak perlu di swab ulang lagi gitu. Once dia sudah selesai isolasi mandiri dengan alasan uh, tidak akan menularkan ke orang lain. Nah, itu betul atau masih samar-samar, Dok? Nah, sebenarnya kan kita kan sudah ada keluar pedoman terbaru nih, bagaimana Nah, ya. Mm-mm. bagaimana itu kalau misalkan sudah terkena, sebenarnya harus kita mengacu pada pedoman pedoman ini juga, pedoman COVID juga. Mm-mm. Orang yang sudah pertama kali swab nih ternyata positif, tapi dengan acuan orang tersebut ingin melakukan isolasi mandiri, tetapi seperti yang kita tahu
ketika orang tersebut melakukan isolasi mandiri, diyakinin benar atau tidak, bisa atau tidak dia itu tidak kontak dengan orang lain, atau benar-benar isolasi di rumah, Ya, mengurangi resiko oke, malah memperburuk keadaannya. Nah, sebenarnya betul. tersebut eh, bisa aja sih dilakukan isolasi mandiri dan ditambah beberapa hari kemudian hal tersebut bisa dilakukan, apa namanya, bisa dibilang kayak bebas COVID, tapi harus mengacu kepada pedoman yang COVID terbaru itu juga, seperti itu. Jadi gimana dok pedoman COVID terbaru? Mungkin muda-muda di sini juga masih pada belum aware ya tentang itu. Dan tadi juga pertanyaan saya mungkin menjawab pertanyaan dari Bunda Garnis Rahmita yang tentang setelah 14 hari apa karantina tuh kita perlu swab lagi atau sekarang sudah kayak nggak perlu swab lagi? Ini pasiennya ada gejala atau enggak? Kalau Kan misalkan kalau dia di karantina pasti kan swab pertamanya kan sudah positif, positif ya dok ya. Heeh. Nah berarti kan setelah itu dia kan apa karantina 14 hari. Nah setelah 14 hari itu ada yang disarankan untuk nggak usah diswab ulang gitu. Sudah nah, cukup. Mereka sebenarnya pedoman OTG terbarunya gitu sih ya dok memang ya. seperti Kasusnya dia ada. OTG dan tidak ada keluhan selama 14 hari. Jika ditambah beberapa hari, Hmm, 3 sampai 1 kan tidak ada keluhan, maka kita bisa bilang asumsikan. sebenarnya itu sudah, kita lihat sendiri juga dalam ini benar-benar ada keluhan atau enggak, seperti itu. Tapi kalau menurut saya lebih baik disarankan ketika pasien itu sudah positif dan melakukan isolasi mandiri, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pun pedomannya Oke. itu, tetapi Ya. untuk diri kita sendiri aja agar lebih baik, maka kita benar-benar nih melakukan pemeriksaan ketika sudah bebas, ya sudah, berarti memang uh, tidak beresiko menularkan orang atau kita sendiri tertular ulang, seperti itu. Karena kan kita kan juga akan kumpul dengan keluarga nih. Pasti kita akan merasa cemas juga kan. Misalkan saya sudah 14 hari nih isolasi, apakah sudah bebas atau enggak. Kadang kan Ya. kita sendiri merasa parno seperti itu. Nah, Ya. kalau lebih baik kalau misalkan dalam kondisi misalkan kita nih memadai banget untuk pergi ke tempat tenaga medisnya yang memadai seperti itu, sehingga bisa aja sih dilakukan pemeriksaan atau malah disarankan agar pemeriksaannya itu lebih lanjut dilakukan gitu. Oke, ya berarti kalau memang tidak perlu di swab lagi itu dengan asumsi selama 14 hari plus atau mungkin sampai sebulan tuh tidak ada keluhan apa-apa ya dok ya Nggak selama di sampai karantina gitu ya. jadi sampai seminggu itu bisa Halo ya. Halo. dok ya, gimana gimana dok? Tidak sampai seminggu apa? Sebenarnya 14 hari ditambah beberapa hari tidak ada Hmm, gejala. Hal itu sebenarnya bisa kita katakan sebenarnya nggak bisa dibilang bebas bebas kok. sih Ya. sebenarnya. Jadi tidak akan seperti itu. Oke, Dok, karena ini waktunya sudah mau selesai dan pertanyaan masih banyak, nanti buat bunda-bunda yang masih punya pertanyaan, bisa nanti lihat lagi di haibunda.com, nanti kita simpen live-nya, nanti bisa tulis juga di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan. Nah, dokter, mungkin sebelum berpisah nih, kita minta dong pesan-pesan penutup untuk bagaimana sih sebenarnya protokol kesehatan keluarga mencegah COVID ini yang sekarang sedang ada dan yang baiknya seperti apa? Baik, pertama saran saya kita harus melakukan pola hidup bersih dan sama menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian hindari menyentuh daerah wajah, kemudian sering mencuci tangan, dan yang paling terpenting adalah jangan menimbulkan paradigma negatif terhadap pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini. Karena kan terkadang ada yang misalkan tetangganya atau saudaranya itu kan merasa mereka terkucilkan sekali. Sebenarnya COVID-19 ini kan bukan aib, tetapi kita harus memberikan dukungan sehingga orang yang terkena COVID-19 ini bisa jujur juga kepada kesehatan dan mereka itu tuh mau memeriksakan diri dan kita bersama-sama untuk berjuang melawan COVID-19 ini
agar penularannya itu minimal, sehingga orang-orang yang terkena ini pun juga mereka tidak merasa rendah diri. Kucilkan gitu ya dok ya. Karena sebenarnya yang memperburuk keadaan pasien-pasien tersebut ini kan juga kan karena adanya paradigma negatif dari sosialnya, sehingga mereka tersebut merasa oh saya ini mempunyai aib yang besar. Sebenarnya kan COVID-19 ini kan juga bukan aib, tetapi kita harus mendukung nih pasien-pasien ini agar mereka itu mau memeriksakan diri, sehingga mereka itu berjuang juga untuk sembuh seperti apa, seperti itu. Oke, aduh terima kasih banyak ya dok atas sharing sessionnya nih sama bunda-bunda yang ada di rumah. Mungkin sebelum say goodbye boleh dada-dada dulu. Terima kasih banyak ya dok. Oke. Ya bunda, demikianlah live Instagram kita untuk tema kita hari ini yaitu kupas hoax COVID-19 demi kesehatan keluarga. Buat bunda-bunda yang tadi ketinggalan, nggak apa-apa, nanti bisa balik lagi ke Instagramnya haibunda.com karena akan kita upload di feed-nya dengan judul sesuai dengan tema kita hari ini yaitu kupas hoax COVID-19 dalam kesehatan keluarga. Sekali lagi, saya Indah Endaliani mau mengingatkan bunda-bunda yang ada di rumah untuk jalankan terus ya protokol 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Dan jangan lupa saksikan live Instagram Cerita Bunda besok. Nanti ketemu lagi sama saya hari Selasa tanggal 27 Oktober jam 13.30 dengan tema Cara Fun Mendidik Anak. Nah, narasumber kita siapa lagi kalau bukan Bunda Influencer Keke Kania. Saya Indah Endaliani undur diri. Sampai ketemu di live Instagram Hai Bunda berikutnya.